Hai guys, selamat datang kembali di channel kami, Grace Sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa, aku bakalan melihat sebuah video yang dari judulnya menarik banget guys. Judulnya itu ada Singapura Kelimpungan Dolar. Hilirisasi Indonesia dibuat berhasil karena kebijakan Presiden Jokowi. Nah, kira-kira kebijakan seperti apa sih sehingga berhasil? Dan ini tuh Singapura dolarnya itu ini gimana sih? Ayo kita lihat dulu. Tapi sebelumnya buat teman-teman, bentar lagi kita bakalan bulan puasa, jaga kesehatan dan juga semangat untuk berpuasa guys. Oke, kita putar ya videonya. Diembat Singapura, hilirisasi ekspor Indonesia di stop Jokowi, buat Singapura kelimpungan dolar. Wow, ternyata karena itu. Yang paling penting adalah memang mengintegrasikan. Sudah bolak-balik saya sampaikan, yang mineral diintegrasikan, yang sipil diintegrasikan, yang sumber daya alam laut kita hasilnya diintegrasikan semuanya. Memang yang paling sulit di situ. Hasil laut. Lagi saya minta dukungan dari OJK mengenai ini. Maluku Utara, hati-hati Maluku Utara, hati-hati saya peringatkan, karena pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara itu 27%. Wow. Tertinggi di dunia ini. Gak Maluku ada di dunia Utara. manapun pertumbuhan ekonomi sampai 27%. Dan yang bagus lagi, saya cek. Wah, ini masih sekilas ya guys. Jangan lupa subscribe ya video originalnya di channel bagi-bagi. Oleh Singapura, hilirisasi Indonesia yang semakin kesini semakin jadi akan membuat negara lain iri sangat besar. Lantaran Indonesia yang statusnya negara berkembang menjadi negara maju. Amin. Oleh karena itu, masalah yang sedang terjadi karena ekspor Indonesia yang dolarnya dibawa kabur oleh Singapura harus kita atasi agar bisa menjadi negara yang bisa mengubah statusnya menjadi negara maju. Sudah keluar dari konflik Uni Eropa yang sedang tertunda-tunda, jangan sampai Singapura juga ikut-ikutan membesarkan konflik dengan Indonesia. Lantaran jarak Indonesia yang sejengkal itu bisa berpotensi konflik hingga perang. Wow. Sahabat bagi-bagi, hilirisasi adalah konsep di mana Indonesia mengolah produk sumber daya alamnya menjadi produk jadi sebelum dijual ke pasar internasional. Itu sih luar biasa banget. Hilirisasi mengacu pada pengolahan produk kelapa sawit dan batu bara yang merupakan komoditas utama Indonesia. Kita kan terkenal banget ya. Dijual ke pasar internasional. Indonesia dan Singapura memiliki hubungan ekonomi yang erat, di mana Singapura merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia. Namun, terdapat masalah di sektor hilirisasi yang menjadi sumber ketegangan antara kedua negara. Indonesia merasa bahwa Singapura telah mengambil keuntungan dari sumber daya alam Indonesia tanpa memberikan nilai tambah yang cukup. Hal ini terkait dengan pengolahan produk kelapa sawit dan batu bara Indonesia di Singapura sebelum dijual ke pasar internasional. Indonesia merasa bahwa Singapura hanya berperan sebagai pusat pengolahan dan pengiriman, sementara Indonesia hanya berperan sebagai produsen sumber daya alam. Makanya sumber daya manusia itu juga penting banget ya guys. Adil dan tidak mendukung hilirisasi Indonesia yang seharusnya menciptakan nilai tambah bagi Indonesia. Namun, Singapura merespon bahwa mereka tidak hanya berperan sebagai pusat pengolahan, namun juga sebagai pusat riset dan pengembangan untuk industri hilirisasi. Singapura juga menegaskan bahwa mereka tidak dapat mengambil alih tanggung jawab Indonesia untuk melakukan hilirisasi. Sahabat bagi-bagi, ketegangan antara Indonesia dan Singapura dalam isu hilirisasi juga mempengaruhi hubungan diplomatik antara kedua negara.
Tentu saja itu berhubungan ya guys. Makanya sumber daya alam dan sumber daya manusia tuh saling berhubungan. Kalau itu ada, itu bakalan menjadi negara yang besar banget ya. Ya, semoga aja Indonesia itu bisa mengolah sumber daya alam itu sendiri ya guys, dan itu pasti itu wow banget. Pokoknya bakalan besar banget lah ini negara kalau diolah sendiri. Makanya sumber daya alam dan sumber daya manusia itu saling berhubungan. Kalau itu ada, negaranya pasti besar banget, bakalan jadi negara maju. Indonesia berusaha untuk meningkatkan hilirisasi produk sumber daya alamnya dan membatasi ekspor bahan mentah. Sedangkan Singapura merespon dengan meningkatkan kerjasama riset dan pengembangan. Indonesia dan Singapura harus bekerja sama untuk mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan dalam isu hilirisasi. Indonesia perlu memperkuat industri pengolahan di dalam negeri dan meningkatkan nilai tambah produk sumber daya alamnya. Sementara itu, Singapura dapat memberikan dukungan dalam riset dan pengembangan untuk industri hilirisasi Indonesia. Dengan adanya kerjasama yang baik, Indonesia dan Singapura dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua negara dan membawa hilirisasi Indonesia ke arah yang lebih baik. Hilirisasi yang sukses dapat membantu menciptakan lapangan kerja, Ya, benar. meningkatkan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Setuju banget. Sahabat bagi-bagi, jangan lupa kalau sahabat bisa menjadi musuh jika kita tidak bisa bersikap yang baik ke mereka ataupun tidak bisa bersikap seperti keinginan mereka. Jangan sampai kita membabu karena dulu pernah jadi babu oleh para penjajah. Harapan yang benar, besar benar. akan muncul ketika sebuah negara baik dalam mengelola. Ingat pesan Kinarto ini, negara bangkrut bukan salah rakyat, melainkan salah kelola. Kalau kalian tidak mengerti perkataan itu, komen di kolom komentar. Bukan kesalahan Merdekalah rakyat, Indonesia tapi seutuhnya. kesalahan kelola. Merdeka. Merdeka. Ya, setuju sih yang tadi guys. Jadi harus dimaksimalkan dalam pengolahannya ya. Ya, karena sumber daya alam Indonesia ini aku juga ngaku itu banyak banget. Karena aku tinggalnya di Riau guys. Memang di sini tuh banyak banget yang punya kebun kelapa sawit. Makanya itu sumber daya alamnya kan besar banget ya, minyak. Jadi setuju banget lah kalau pengolahannya di dalam negeri pasti itu menjadi keuntungan yang lebih besar lagi lah. Ya seperti dibilang tadi ya, bisa menambah lapangan kerja. Sekarang itu kan guys, sekarang aja yang lulusannya sarjana itu banyak yang pengangguran. Kenapa? Karena kurangnya lapangan pekerjaan. Jadi kalau banyak perusahaan yang mengolah sumber daya alam itu pasti membutuhkan banyak pekerja gitu ya. Jadi otomatis nanti berkurang pengangguran. Itu setuju banget sih. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Hidup Indonesiaku. Semoga Indonesia menjadi negara yang maju ya guys. Perasaan dari dulu masih kecil negara Indonesia selalu masuk berkembang. Semoga bisa maju dan maju ya guys.